Informasi dari dalam negeri, saudara, tak terima ditagih uang saat kurang bayar Rp3.000, seorang pemuda di Depok, Jawa Barat mengamuk dan menganiaya pedagang ketoprak. Seorang pemuda mengamuk dan menghancurkan gerobak milik pedagang ketoprak di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pelaku mengamuk lantaran tak terima ditagih kekurangan uang beli ketoprak sebesar Rp3.000. Pelaku kini sudah ditangkap polisi dan dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku dalam pengaruh alkohol. Pelaku yang diduga mabuk melakukan penganiayaan terhadap pedagang ketoprak. Harga yang disepakati adalah Rp13.000, namun baru dibayar Rp10.000 oleh pemuda tersebut. Dikarenakan tidak suka dimintakan kekurangannya, kemudian pemuda tersebut melakukan penganiayaan. Kita beralih ke Jakarta, saudara. Seorang pelaku pencurian motor diamuk warga di Koja, Jakarta Utara. Pelaku tertangkap lantaran ditinggal oleh rekannya yang kabur dengan motor curian. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang pelaku membawa kabur motor curiannya. Sementara seorang pelaku lainnya yang menunggu sambil memantau situasi berhasil tertangkap setelah ditinggal oleh rekannya. Korban yang berteriak minta tolong mengundang warga sekitar hingga pelaku diamuk massa. Pelaku kemudian diserahkan ke Mapolsek Koja, Jakarta Utara. Dan dari hasil penyelidikan, saudara, ternyata pelaku merupakan residivis kasus pencurian telepon genggam dan juga motor. Hingga kini, polisi masih memburu pelaku yang melarikan diri. Dari celah jendela itu kan, ternyata kok 2 orang gitu kan. Kita kan di sini perempuan semuanya, cuma laki-laki besar. Dikejar lama. Terdakwa pembunuhan mutilasi perempuan dalam koper merah dituntut hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Kota Kediri. Vonis tersebut lebih ringan dengan tuntutan vonis mati dari jaksa penuntut umum. Terdakwa Rohmat Tri Hartanto menjalani sidang putusan kasus mutilasi perempuan dalam koper merah di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku dengan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman itu diberikan setelah terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana. Sementara itu, saudara, usai sidang, jaksa penuntut umum akan melakukan banding agar hukuman yang diberikan sesuai dengan tuntutannya, yakni hukuman mati. Setelah memutuskan perkara untuk perkara mutilasi atas nama terdakwa Rohmat, yang kita setuju itu karena majelis pendapat dengan kita. Pasal yang kita dakwakan majelis pendapat 340 itu yang penting. Unsur rencana sudah terbukti, hanya soal rahmat yang berbeda. Pendapat majelis mungkin seumur hidup kita hukuman mati, tapi kita ada upaya hukum untuk upaya hukum banding. Sebelumnya, saudara, terdakwa melakukan pembunuhan kepada seorang perempuan warga Blitar di sebuah hotel di Kota Kediri pada Januari 2025 lalu. Pembunuhan berencana itu dilatar belakangi sakit hati dan cemburu terdakwa terhadap korban. Terdakwa membunuh dengan cara memutilasi korban, lalu membuangnya di sejumlah daerah seperti Ngawi, Trenggalek, dan Ponorogo. Beralih ke informasi lain, saudara, tim gabungan Polda Sumatera Utara bersama dengan TNI menggerebek lokasi judi terbesar yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lebih dari 20 orang ditangkap dalam penggerebekan ini. Inilah, saudara, detik-detik tim gabungan Jatranras Polda Sumatera Utara dan TNI menggerebek sebuah ruko di Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo yang jadi lokasi judi dadu dan tembak ikan. Saat digerebek, sejumlah orang mulai dari bandar, operator hingga pemain sempat berupaya untuk kabur namun gagal.
Tim mendapati 6 mesin judi jenis tembak ikan masih dalam kondisi menyala yang dijaga seorang operator. Sedangkan di lapak judi dadu, sang bandar dan 2 kaki tangannya yang berperan sebagai penguntip uang juga ditangkap. Atas perbuatannya, saudara, kini terancam penjara selama 10 tahun. Penggerebekan merupakan lokasi perjudian yang terbesar di Kabupaten Tanah Karo. Perjudian dadu dan mesin tembak ikan. Kemudian tim gabungan mengamankan 29 orang berikut barang bukti di TKP. Dari 29 orang tersebut, 6 orang kami kembalikan karena yang bersangkutan merupakan penonton. Kemudian yang 23 sesuai dengan perannya masing-masing, ada yang mengumpulkan uang, ada yang sebagai bandar, kemudian ada yang sebagai pemain juga.